Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik di rumah, mama papa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik yang di sini sama adik-adik yang di rumah, Kak Yunita mau ajak kalian main game nih. Siapa mau ikut? Permainannya adalah tebak tokoh Alkitab. Cara bermainnya adalah kalian harus menebak siapa tokoh Alkitab ini. Kalau kalian benar, kalian dapat 1 poin. Nanti ada yang di rumah, kalian hitung sendiri ya. Kalian bisa jawab dengan tepat dan dapat berapa poin, oke? Pertanyaan pertama, coba lihat gambarnya. Ini adalah gambar pohon ara. Siapakah aku? Aku pernah duduk di atas pohon ini. Aku. Oke. Aku. Lazarus. Bukan. Petrus. Bukan juga. Yunus. Bukan. Zakheus. Betul, yeay. Cio dapat 1 poin. Adik-adik di rumah, jawabannya adalah Zakheus. Apakah kalian benar? Oke. Pertanyaan kedua, siapakah aku? Aku pernah ada di dalam perut ikan besar ini. Ayo siapa tahu? Ya, Petrus. bukan. Yusuf. Bukan. Yunus. Betul. Cio dapat 2 poin. Adik-adik di rumah gimana? Jawabannya benar nggak, Junus? Tadi baru aku mau jawab itu. Ya nggak apa-apa. Ya, pertanyaan yang ketiga, siapakah aku? Siapakah kami? Jawab 1 juga nggak apa-apa sih. Kami pernah masuk ke dalam tungku perapian karena kami tidak mau menyembah raja, menyembah patung raja. Siapa? Aku, Kak. Siapa? Petrus. Bukan. Ayo. Yunus. Bukan. Ada yang tahu? Sadrak, Mesak, Abednego. Wadah, kamu bisa 3-tiganya keren. High five dulu. Hebat, pintar sekali Gio. Nah, pertanyaan yang keempat. Adik-adik tadi di rumah, benar nggak Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kalau betul, kalian tambahkan 1 poin ya. Sekarang pertanyaan yang keempat, siapakah aku? Aku terkenal di Alkitab dengan cerita keledaiku. Siapakah aku? Aku mau jawab. Aku juga. Kenapa? Habis Gio terus yang menang. Betul. Tristan, Justin, dan Valen nggak boleh begitu. Jangan bete. Jangan sedih. Ayolah bersukacita. Kita semua punya kehebatan masing-masing. Coba lihat bajunya. Baju Tristan, Kak Yunita sama baju kalian. Coba baca. Aku istimewa. Kalian tahu, kalian semua itu punya kelebihan masing-masing. Kalian hebat loh. Coba kalian pikir kalian hebat apa ya. Pasti ada satu keistimewaan. Coba pikir. Coba Tristan, Kak Yunita pernah dengar kamu pernah juara kelas, betul? Iya Kak, pialaku di rumah sudah 7. Hebatnya tuh kan, kamu juga hebat. Nggak perlu iri sama Gio yang bisa jawab pertanyaan kakak. Nah, kalau Justin kamu hebat apa? Aku pernah menang Lego di sekolah. Wah, hebat ya. Ya, Justin pernah menang Lego. Kamu pernah menang lomba Lego nggak? Tidak. Nah, tuh berarti Justin punya keistimewaan sendiri. Kalau Valen? Aku bisa nyanyi loh Kak. Oh iya, Kak Yunita pernah lihat kamu nyanyi di YouTube ya. Bagus sekali suaranya, pintar tuh. Valen juga punya kelebihan sendiri. Jadi nggak boleh bete sama Gio, nggak boleh iri. Kamu istimewa. Wah, kamu berharga di mata Tuhan. Adik-adik di rumah gimana? Apa kamu bisa menjawab pertanyaan yang keempat tadi? Pertanyaan yang keempat tadi jawabannya adalah Bileam. Oke, sekarang
Kita mau ngapain sekarang ya? Shalom Kak Yunita. Shalom Kak Yaya. Shalom adik-adik. Shalom Kak Yaya. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo. Ayo. Kids Impact. Yes, I'm ready. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. sebentar lagi Kita lagi. kami mau memulai Kami mau memulai ibadah online kami. ibadah online kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau berkati berkati kami kami dari awal dari awal hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kayak tadi dengar nggak? Dengar dong. Kita semua ngomong kalau kita ini istimewa. Nah, Kak Yunita punya lagunya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Ayo musik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, Tuhan Yesus itu baik ya. Dia jadikan kita istimewa. Adik-adik di rumah, kita semua sangat istimewa di mata Tuhan. Ingat ya. Nah, sekarang Kak Yunita mau ajak adik-adik semua menyanyikan lagu yang kayak gini nih. Panjang dan lebar. Panjangnya kayak gimana? Kayak gini? Gini? Apa gini? Ini. Adik-adik di rumah juga tingginya nggak boleh macam ini. Karena tingginya Tuhan Yesus itu, kasihnya Tuhan Yesus itu tinggi sekali. Ayo Kak. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar.
panjang dan lebar, tinggi yang pincit-pincit, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus siap-siap. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi. Lebih cepat lagi ya Kak. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Sekali lagi, kasih Yesus tinggi dan dalam. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kayak ya, sampai keringetan ya kayak ya. Iya. Adik-adik yang di rumah, kasih Tuhan itu bukan cuma panjang dan lebar loh. Tapi juga semakin hari semakin bertambah-tambah dalamnya. Mulai Kak. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Nah, siapkan hati dulu ya. Coba semuanya tenang dan kita mulai masuk dalam menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ini hati kami ya Tuhan. Sekalipun hati kami tidak sempurna, kami masih kecil, kami banyak kesalahan. Tapi Tuhan, ini hati kami mau berikan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang sempurnakan ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur
kalian di dada. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini suara kami Tuhan. Ini hati kami yang tak sempurna ya Bapa. Kami melulu campur tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Taruh tangan kalian di dada. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi dari hati yang paling dalam. Hatiku mengasihi-Mu. Hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau. Ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku
seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Allah yang mengatakan bahwa kami berharga di mata-Mu. Allah yang mengatakan bahwa kami ini milik-Mu. Engkau jadikan kami berharga. Dan kami ini istimewa di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Terkadang kami pergi tinggalkan Engkau. Kami nakal, kami lupa berdoa. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami ingat lagi akan kasih-Mu. Ingat lagi Tuhan bahwa Engkau menjadikan kami berharga. Kami ini istimewa dan kami diberkati. Sebab kami adalah anak-Mu, anak yang Engkau kasihi. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, siapkan telinga kami, pikiran kami. Kami mau duduk dengan tenang, dengarkan firman-Mu. Urapi Kak Ria, biarlah Tuhan urapan-Mu ada di atasnya, sehingga firman yang kami dengar boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kak Ria yakin di dalam Tuhan Yesus kita adalah anak-anak yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Shalom juga Papa Mama, terima kasih ya sudah menemani adik-adik mengikuti ibadah online pagi ini. Oh iya adik-adik, hari ini Kak Ria mau membawakan cerita yang gak kalah seru dari minggu kemarin. Hari ini Kak Ria mau membawakan cerita tentang hewan-hewan yang ada di peternakan Pak Joko. Adik-adik, kalian dengar sesuatu nggak? Coba, nggak ada yang bersuara ya. Kita dengar lagi ya, coba. Karya dengar sesuatu deh. Kira-kira itu suara apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Kalian tahu gak? Aku adalah hewan yang paling disayang Tuhan loh. Guk guk. Mo. Oh ya? Siapa bilang aku dong yang paling disayang? Wak. Oh, ternyata hewan-hewan yang ada di peternakan Pak Joko merasa paling disayang. Kenapa ya mereka merasa paling disayang? Yuk kita lihat lagi. Anjing, sapi, tahukah kalian? Tuan selalu menunggu aku untuk bertelur. Tentu akulah yang paling disayang. Wak. Mo. Kalian harus tahu, aku sangat berguna bagi Tuhan. Dagingku sangat mahal bila dijual. Aku juga menghasilkan susu, bahkan kulitku bisa digunakan. Memang betul kalian memiliki telur dan daging yang bisa dijual. Tetapi akulah yang membantu Tuhan untuk menjaga kalian setiap malam loh. Aku selalu berjaga-jaga supaya tidak ada yang mencuri kalian. Sudah pasti akulah yang paling disayang Tuhan. Guk 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 guk. Oh, ternyata hewan-hewan ini merasa paling disayang karena mereka merasa sangat berguna. Mereka merasa sangat hebat buat tuannya. Kalau kayak gini, kalau nggak ada yang mau ngalah, mereka bakal ribut panjang kayaknya. Kira-kira siapa yang paling disayang? Adik-adik pengen tahu nggak? Kakak juga pengen tahu loh. Yuk kita lihat sama-sama lagi. Suaramu berisik bebek, mulutmu juga jelek sekali. Guk guk. Lalu, apa yang bisa kau lakukan selain menggonggong? Suaramu lebih berisik di telingaku. Wak. Mo. Tunggu dulu teman-teman. Kenapa ya kita harus merasa paling disayang? Memangnya kita bisa dapat apa kalau merasa paling disayang sama Tuhan? Betul juga katamu sapi. Selama ini kita mendapatkan jatah makan sampai kita kenyang. Guk guk. Iya, betul. Kita semua dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Berarti kita semua disayang oleh Tuhan. Harusnya kita tidak perlu berkelahi. Bagi Tuhan, kita pasti punya keistimewaan masing-masing.
Kuek, 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 kuek. Mo, iya, tidak ada gunanya kita berkelahi. Kita semua istimewa. Maafkan aku teman-teman. Guk, guk. Maafkan aku juga. Kuek, kuek, kuek. Mo, maafkan aku juga ya. Nah, lihat adik-adik, semua hewan yang ada di peternakan Pak Joko disayang. Gak ada yang paling disayang, semuanya sama rata, semuanya disayang sama Pak Joko. Tahu gak kenapa? Karena walaupun mereka berbeda, mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Mereka mempunyai kegunaan masing-masing untuk tuannya. Nah adik-adik, Karya jadi ingat nih, di dalam Roma 12 ayat 4-5 berkata begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah adik-adik, sama seperti tubuh kita, adik-adik sama kakak kan punya rambut, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Semuanya berbeda anggota tubuh kita, tapi semuanya punya kelebihan masing-masing. Semuanya punya kegunaan masing-masing. Kalau kita kehilangan salah satu anggota tubuh kita, kita pasti sedih. Adik-adik sedih nggak? Kalau kakak sih sedih. Nah adik-adik, sama seperti kita manusia, kita diciptakan Tuhan berbeda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Tapi kita diciptakan Tuhan Yesus mempunyai keunikan yang berbeda. Karena apa? Karena kita istimewa. Katakan sama kakak sama-sama, kita istimewa. 1, 2, 3, kita istimewa. Nah adik-adik, jadi jangan ada di antara adik-adik yang merasa, kakak aku rambutnya keriting jelek, kakak aku kulitnya hitam, aku gak putih, kakak aku kok pendek, aku gak tinggi. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa minder atau merasa sedih dengan anggota tubuh kita. Gak apa-apa, Tuhan menciptakan kita walaupun kita berbeda, tapi kita istimewa. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan berkata kita, kakak-kakak sekolah minggu yang lain, mama papa, adik-adik, kakak, adik, semuanya sangat berharga di mata Tuhan. Semuanya diciptakan Tuhan Yesus unik dan berharga. Nah adik-adik jangan pernah minder ya, karena Tuhan Yesus menciptakan kita sangat unik dan berharga. Kita juga istimewa. Loh, kok kita istimewa kak? Iya dong, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan nyawanya di kayu salib untuk kita. Nah, jadi kita harus pede, kita harus merasa aku istimewa, aku berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan pula ada di antara adik-adik yang merasa, kakak aku ini tidak berguna loh, aku ini bukan siapa-siapa. Dan jangan pula ada yang berkata, aku lebih cantik dari dia, aku lebih ganteng, lihat nih aku yang paling pintar, aku juara satu terus, yang lainnya gak juara. Aku nih yang paling hebat main apa, aku yang paling hebat main musik, yang lainnya gak bisa. Gak boleh adik-adik, walaupun kita berbeda, kita diciptakan Tuhan unik dan berharga. Ingat ya adik-adik, kita unik, kita berharga, kita istimewa, kita memiliki kelebihan masing-masing yang gak dimiliki teman-teman kita atau yang lain. Nah, dan yang paling penting, kita sangat dikasihi Tuhan karena Tuhan Yesus mau mati untuk kita di kayu salib. Yuk adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menciptakanku serupa dengan gambaranmu. Tuhan yang baik, berkati ya, berkati papa mama, berkati sekolahku, berkati seluruh keluargaku, berkati cita-citaku ya Tuhan. Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Masa kecil, masa muda, hingga masa tuaku, biarlah kuserahkan kepadamu Tuhan Yesus. Aku ingin menjadi berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar boleh
tumbuh di tanah hati kami dan berbuah di kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami persembahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.